silakan duduk, saudara. Bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Ya tidak lupa saya ucapkan selamat hari Natal, saudara. Ya untuk saudara semuanya, kita semuanya. Dan saya percaya berkat Natal melimpah dalam kehidupan kita. Katakan kanan kiri, selamat hari Natal. Ya sekali lagi saudara katakan kanan kiri yang mantap, selamat hari Natal. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Nah hari ini saudara ini ibadah khusus, perayaan khusus. Karena perayaan Natal tapi ya bersamaan dengan khususnya penyerahan anak saudara. Jadi ya ada Natal, ada penyerahan anak saudara. Ya saya percaya firman-Nya akan sungguh-sungguh memberkati setiap kita. Yang berkati anak yang diserahkan, tapi untuk setiap kita bagaimana sungguh-sungguh setiap kita orang tua bisa memelihara anak dengan sangat baik sehingga terus bertumbuh dengan kasih karunia, bertumbuh dalam anugerah. Iya saudara, saya percaya diberkati. Siapa yang percaya akan sangat diberkati? Tepuk tangannya yang meriah. Iya. Tapi jangan lupa setelah ini nanti saudara jam 6.30 ada perayaan Natal. Saudara ada apa saudara? Perayaan Natal global. Itu perayaan sungguh-sungguh perayaan saudara. Banyak acara dan macam-macam saudara. Firman Tuhan akan diberitakan secara khusus dengan tema musim baru datang. Jadi ada musim baru yang datang dalam kehidupan kita. Kalau yang lalu ada yang tidak baik, ini ada sesuatu yang datang, yang luar biasa. Dan saya percaya saat musim baru yang daripada Tuhan datang dalam kehidupan kita, kita akan dapat anugerah, kita akan dapat kasih karunia, kita akan dapat berkat besar. Maka saya dorong setiap saudara, ya kalau saudara yang bisa, gak usah pulang, dilanjutkan aja yang berikutnya. Karena selisihnya pendek waktunya, ya pasti nanti akan penuh sekali. Lalu jangan lupa besok juga saudara perayaan Natal Total. Ya firman Tuhannya, temanya, ya apa namanya, waktu, ya momennya penggenapan sudah tiba. Ada janji-janji, ada rencana Tuhan. Yaitu ada momennya khusus tiba. Kalau momennya khusus yang dari Tuhan yang tiba, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saudara, janji tiba luar biasa sekali, saudara. Lalu jangan lupa pesan saya, bawa kado untuk Tuhan. Apa saudara? 1, 2, 3. Bawa kado untuk Tuhan. Sekali lagi, bawa kado untuk Tuhan. Yang terbaik kadonya adalah apa? Bawa jiwa, selamatkan jiwa. Karena itu sesuatu yang luar biasa. Natal Tuhan berikan kado loh saudara. Sekalipun ulang tahun saudara, supaya setiap kita dapat anugerah, dapat kasih karunia. Ya, lalu jangan lupa Sabtu Minggu ibadah raya, saudara. Lalu ada satu gongnya lagi 31, saudara. Ya, Desember ibadah tutup dan buka tahun yang baru. Itu luar biasa. Semalam-malamannya ada dalam hadirat Tuhan. Dari tahun 2025 sampai 2026 kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan itu akan menjadi momen yang luar biasa. Kasih karunia yang luar biasa. Tepuk tangannya yang meriah itu loh saudara. Biasanya ada pensupportnya saudara. Nah di sana mungkin saudara. Nah itu akan jadi suatu suasana yang luar biasa. Tinggalkan tahun bersama Tuhan. Masuk tahun yang baru juga bersama Tuhan. Ya itu beberapa ya, reportase yang perlu ditangkap. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan sekali lagi. Ini ibadah perayaan Natal yang disertai dengan penyerahan anak. Banyak maka ibu-ibu bawa anak-anaknya diserahkan pas Natal. Saya percaya seperti yang sering saya katakan itu menjadi tanggal yang luar biasa. Kelahiran Tuhan Yesus ya juga itu mendatangkan anugerah yang luar biasa sekali saudara. Ya sekarang saya ingin ajak saudara baca dulu kenapa sih harus anak-anak diserahkan. Saudara, ya di dalam gereja kita, saudara, tidak baptis anak, saudara. Tapi dalam gereja kita, anak-anak itu diserahkan. Kenapa tidak dibaptis, tapi gereja kita diserahkan? Karena itulah yang ditulis dalam Alkitab, itulah
yang dilakukan dalam kehidupan Tuhan Yesus, itulah yang jadi contoh luar biasa. Lukas 2 ayat 22 sampai 23. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya pada Tuhan. Jadi Yusuf dan Maria bawa Yesus, saudara, ya, ke Bait Allah, ke Yerusalem. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki ya sulung harus dikuduskan bagi Tuhan, saudara. Jadi sekali lagi itulah yang dilakukan ya di gereja kita. Ya, kita tidak membaptis anak-anak, tapi anak-anak diserahkan pada Tuhan. Jadi kalau saudara orang tua saat ini melangkah penyerahan anak, saudara sedang melakukan seperti yang ditulis di dalam Alkitab. Ya, kok diem terus, saudara? Ini perlu loh, saudara, disemangati, apalagi di sini para petugas ini. Jadi itu sesuatu yang luar biasa sekali. Ya, itu langkah yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara. Karena kenapa diserahkan? Anak itu adalah dari Tuhan. Sekali lagi, anak itu karena adalah dari Tuhan. Maka harus juga saudara diakui. Waktu saudara menyerahkan anak, sebetulnya saudara mengakui ini dari Tuhan. Maka anak itu ya diserahkan dalam karya Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, saudara, sebagai pengakuan, saudara. Mazmur 127 ayat yang ketiga, sesungguhnya anak laki adalah milik pusaka dari Tuhan, kata dari Tuhan, dan buah kandungan adalah satu upah. Jadi dengan langkah ini yang pertama, saudara, yaitu ambil tindak mengakui anak ini dari Tuhan, tetap jadi milik Tuhan, saudara, tetap bagi Tuhan, saudara. Dan saya percaya itu langkah yang luar biasa, pengakuan. Kalau kita diberi seseorang, kita mengakui ini dari dia, itu bagus sekali. Kalau diberi seseorang sesuatu, kita enggak ngakui, jadi enggak enak. Jadi yang pertama sebagai pengakuan. Pertama apa, saudara? Pengakuan. Ya, pertama apa, saudara? Pengakuan. Yang keras, saudara. Pertama apa, saudara? Pengakuan, saudara. Yang di sekitarnya lebih keras ya. Ini orang tua juga aktif ya, orang tua ya yang di depannya. Karena itu mempengaruhi suasana. Lalu yang kedua, karena hidup anak memerlukan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Saudara bawa anak pada Tuhan, saudara mengerti, saudara, anak ini perlu perlindungan Tuhan. Anak ini perlu penjagaan Tuhan. Anak ini perlu pertolongan Tuhan. Sehingga bawa pada Tuhan, supaya sungguh-sungguh, saudara, ada karya Tuhan dalam kehidupan Tuhan. Ada tuntunan Tuhan, ada perlindungan Tuhan atas setiap anak saudara. Saudara nanti kalau menyerahkan juga itu dalam hati saudara, saudara mengakui, saudara ini dari Tuhan, ya diserahkan untuk Tuhan. Dan supaya karya Tuhan, perlindungan Tuhan ada. Amsal 3 ayat 2 ayat 5 sampai 6. Percayakan pada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui, ya. Ini butuh pertolongan Tuhan. Yang ketiga, saudara, karena orang tua bukan pemilik, tapi hanya pengelola. Kalau kita bisa tahu, anak itu tetap milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Supaya kita pelihara, supaya kita didik, supaya kita perjuangkan, supaya kita ya lakukan sebaik mungkin. Kita sebagai pengelola, bukan pemilik, saudara. 1 Korintus 4 ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi dapat dipercaya, milik Tuhan ya milik Tuhan, bukan diaku jadi milik kita. Ya, jadi saudara sadar ini milik Tuhan, aku ini milik Tuhan, saudara. Kita hanya pengelola, ya saudara, hanya pengurus anak yang dipercayakan oleh Tuhan dalam hidup saudara. Lalu juga yang keempat, karena saudara penjara ini menetapkan tujuan ya hidup anak supaya terarah dengan tujuannya. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia
bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan lagi itu loh saudara. Itu ibadah keluarga Allah namanya. Sekali lagi gitu loh saudara. Itu ibadah keluarga Allah. Ayo kanan kiri katakan gitu loh saudara. Jadi ibadah itu jadi hidup. Siapa rindu ibadahnya jadi hidup luar biasa, angkat tangan. Tepuk tangan yang meriah. Saya percaya Tuhan suka kalau kita nanggapi saudara. Dan Tuhan akan disenangkan, tapi juga kita sangat diberkati saudara. Jadi sekali lagi saudara, mereka anak-anak suku-suku bisa terarah dalam hidupnya, mencapai rencana Tuhan dalam kehidupannya. Itu beberapa tujuan dan saya percaya datangkan anugerah. Hana juga tahu saudara, karena dia tahu dia itu mandul. Dia itu nggak bisa punya anak saudara. Terus dia berjuang sekian lama gak bisa punya anak. Sampai satu kali saudara doanya didengar. Lalu yang mandul dijabak oleh Tuhan. Singkat cerita akhirnya dia bisa punya anak. Maka sekali lagi gak lupa saudara bahwa anaknya diserahkan bagi Tuhan. Dalam rencana Tuhan. Dalam tuntunan Tuhan. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa saudara. Langkah-langkah yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang terakhir karena apa saudara? Yesus sendiri diserahkan pada Tuhan. Yang terakhir apa saudara yang keras? Yesus sendiri diserahkan kepada Tuhan. Sekali lagi apa saudara? Yesus sendiri diserahkan pada Tuhan. Jadi sama orang tua yang bawa anaknya pada Tuhan saat ini sama. Menteladani apa yang sudah terjadi dalam kehidupan Yesus, saudara, diserahkan pada Tuhan, diserahkan pada Tuhan, diserahkan pada Tuhan. Saya percaya itu tanda ketaatan yang luar biasa. Orang tua, ya lihat firman Tuhan, ya ditulis Yesus pun teladan yang paling sempurna. Waktu dia dilahirkan dunia, dia diserahkan pada Tuhan. Jadi kita percaya, kita ikuti, kita taati apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah sekarang ya sampai intinya saja bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Lalu bagaimana orang tua ya setelah menyerahkan anak-anaknya apa yang harus dilakukan. Untuk ini saudara saya ingin kita belajar sedikit dulu Mazmur 127 ayat 3. Saya ulangi Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya atau sungguh-sungguh. Sesungguhnya atau apa saudara? Sungguh-sungguh anak-anak laki adalah milik pusaka. Katakan milik pusaka. 1, 2, 3. Milik pusaka sekali lagi. Milik pusaka dari Tuhan. Itu pusaka yang daripada Tuhan. Itu sesuatu yang sangat berharga. Yang daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah satu upah, saudara, anugerah dari perjuangan, dari doa, saudara, itu luar biasa sekali. Saya sengaja pelajari bahasa aslinya, saudara, di sini katakan milik pusaka, itu dalam bahasa aslinya ditulis nahalah. Ditulis apa, saudara? Nahalah. Sekali lagi apa? Nahalah. Anak kita, ya laki-laki, saya percaya termasuk perempuan, itu adalah nahalah. Itu seringkali dikatakan atau diartikan sebagai warisan yang berharga. Seperti pusaka, benda yang berharga, yang dipercayakan, yang diwariskan, saudara. Ya, itu milik ya Tuhan yang berharga, yang luar biasa, yang dipercayakan. Maka yang harus dijaga sungguh-sungguh, harus dirawat dengan sungguh-sungguh, harus dihargai dengan sungguh-sungguh, saudara. Sehingga sungguh-sungguh kita melakukan ya sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan. Kalau kita tahu kita dipercayai seseorang, apalagi dipercaya Tuhan sesuatu yang sangat berharga, maka kita pasti nanggapinya dengan sungguh-sungguh. Ya dijaga sungguh-sungguh, dirawat sungguh-sungguh, dikerjakan sungguh-sungguh, saudara. Sehingga yang mempercayakan kita sungguh-sungguh, ya puas, ada sukacita. Salah satu kalau bagi saya lihat, Paulus itu berkata, kalau dia boleh melayani adalah anugerah Tuhan. Kemurahan Tuhan sangat berharga.
Dia nggak layak. Dia berkata, aku tidak layak. Kalau aku bisa melayani adalah karena anugerah saja. Kemurahan daripada Tuhan saja. Aku bisa diampuni, aku bisa diselamatkan. Itu sudah anugerah. Tapi orang seperti aku yang paling bejat, boleh melayani Tuhan, boleh mewakili Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa. Kira-kira seperti ini. Jadi sama juga kalau aku boleh diberi kepercayaan Tuhan. Oh, sesuatu yang berharga mulia seperti pusaka yang dipercayakan oleh Tuhan. Maka harus ditanggapi secara luar biasa. Saudara, iya itu dikatakan pusaka. Saudara, lalu juga dikatakan kalau di situ, saudara, sebagai upah. Saudara, ya saya percaya itu juga memiliki sesuatu arti yang luar biasa. Dari mungkin kerinduan, dari doa saudara, dari perjuangan saudara, dari ketaatan saudara, dari kesetiaan saudara, maka diberi upah oleh Tuhan, diberi berkat oleh Tuhan, diberi kasih karunia. Jadi kalau disingkat secara singkat saja, satu sajalah, itu ya pemberian, itu kepercayaan yang Tuhan berikan yang sangat amat luar biasa sekali. Maka harus ditanggapi dengan baik. Maka harus sungguh-sungguh disyukuri. Maka harus dirawat dengan baik, saudara. Maka harus dikerjakan sebaik mungkin kepercayaan dari Tuhan. Dan akhirnya kita akan melakukan yang terbaik. Dan akhirnya kita akan dapat kasih karunia. Kalau saudara belajar di Alkitab, seringkali dikatakan anak-anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Seperti pahlawan yang harus mengarahkan anak panahnya sehingga mencapai sasaran. Sehingga mendapatkan satu yang luar biasa. Dan orang tua juga akhirnya mendapat perkenanan. Dapat kasih karunia yang luar biasa. Ya, jadi tugas orang tua terhadap anak. Sekarang sudah mulai pelajari ini intinya. Satu, orang tua bertanggung jawab memelihara dan mencukupi anaknya. Katakan, memelihara dan mencukupi anaknya. 1, 2, 3. Memelihara dan mencukupi anaknya. Sekali lagi dengan pengertian. Memelihara dan mencukupi anak-anaknya. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara saudara sanak saudaranya, apalagi seisi romanya, orang itu telah menyangkal imannya dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi dikatakan di sini harus memelihara, harus mencukupi seluruh isi keluarganya, saudara. Anak-anaknya ada tanggung jawab, saudara. Saya percaya ini bagi semua orang, ya baik ayah, baik ibu, suami istri, ada tanggung jawab dari orang tua mencukupi anak-anaknya. Untuk bisa mencukupi anak-anaknya, saya juga percaya harus apa? Harus apa? Harus apa kira-kira supaya anak-anaknya bisa dicukupi? Biayanya, hidupnya harus apa? Kerja, harus apa? Kerja, sekali lagi harus apa? Kerja, nggak boleh malas, nggak boleh nggak bekerja, saudara. Harus kerja, cari nafkah. Di sini dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada di antara saudara, ya sudah berani menikah, sudah apalagi punya anak, oh hukumnya harus kerja. Hukumnya harus kerja. Saya tidak tahu keadaan saudara yang ada di sini yang sedang ikut online atau saudara sedang mengikuti ya video ini, dengar perintah dari Tuhan. Kita harus ya terus ya mencukupi kebutuhan hidup keluarga atau anak-anak saudara. Suami istri, apalagi sebagai suami itu tanggung jawab saudara. Kalau tidak pasti nggak akan berkenan pada Tuhan. Saya senang saudara kalau saudara baca di Alkitab Yusuf dan Maria, saudara kerja atau nganggur, kerja atau nganggur, kerja atau nganggur, kerja apa? Kerja apa saudara? Tukang kayu. Yusuf itu jadi tukang kayu, saudara. Dia kerja, nggak tahu tukang kayu sendirian atau dia buka usaha pertukangan gitu, saudara. Tapi dia kerja, dia kerja, dia kerja, dia kerja. Tuhan bisa memberkati saudara kita, saudara. Waktu melahirkan saja langsung diberkati oleh Tuhan. Orang Majus dari timur bawa persembahan sehingga bisa dipakai untuk biaya dia. Karena akhirnya harus ke Mesir dan
Tapi sekali lagi itu dilakukan Tuhan. Namun bukan hanya mengandalkan berkat tiba-tiba datang saja. Tetap perintah Tuhan kerja, 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 kerja. Saudara, maka saya bersyukur Yusuf dan Maria pasangan yang rajin, pasangan yang mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada yang belum kerja, hari ini firman Tuhan sedang menyadarkan saudara, tanggung jawab dari Tuhan, berani punya anak, harus bertanggung jawab memelihara, cukupi kebutuhan keluarga, supaya suku-suku saudara bertanggung jawab. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yang kedua, orang tua harus membesarkan anak dengan apa? Mendidik dengan nasihat Tuhan. Mendidik dengan nasihat, pendidik dan nasihat Tuhan. 1, 2, 3. Mendidik dan nasihat Tuhan. Sekali lagi, mendidik dan nasihat Tuhan, saudara. Efesus 6 ayat 4. Kan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Tapi apa? Didiklah. Tapi apa saudara? Didiklah. Kataan tapi apa saudara? Didiklah di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, saudara. Jadi ada tugas bukan hanya memelihara saja, tapi mendidik. Tapi mendidik. Kita orang tua berusaha disekolahkan anaknya supaya pandai. Tapi selain ya sekolah secara umum juga punya tanggung jawab. Didik sesuai dengan ajaran Tuhan. Didik sesuai dengan firman Tuhan. Itu penting sekali, saudara. Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anakmu. Dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang bangun. Saudara, jadi luar biasa, selain memelihara, mendidik, 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 mendidik anaknya. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Iya, kita lihat apa yang dilakukan Yusuf Maria, Lukas 2 ayat 22 sampai 23. Dan ketika genap waktu pentahiran, saudara, menurut hukum Musa, mereka membawa ke Yerusalem untuk merayakannya kepada Tuhan. Ayat 23. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan. Kalau dari ayat ini saudara bisa belajar satu. Pertama, Yusuf Maria belajar firman. Dia ngerti firman, dia taati firman. Itu jadi hukum Musa, itu jadi aturan, itu jadi perintah dari Tuhan. Mereka melakukan, saudara. Seperti biasanya, terus saudara. Itu memberi contoh, itu memberi teladan, saudara. Yang luar biasa penting untuk anak-anaknya. Jadi orang tua tadi harus mendidik. Waktu engkau sedang duduk, waktu engkau sedang berbaring, waktu engkau sedang berjalan dengan anakmu. Tapi juga engkau menjadi teladan. Bukan hanya nyuruh anaknya saja, saudara. Tapi sebagai orang tua juga sama. Jadi orang tua yang takut akan Tuhan. Jadi orang tua yang taat pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Taat akan Tuhan. Jadi orang tua yang jadi pelaku firman. Jadi orang tua yang memberikan teladan pada anak-anaknya. Saya sering belajar kehidupan namanya Obed Edom. Saya lihat luar biasa. Obed Edom itu hidupnya sungguh-sungguh cinta Tuhan. Hidupnya sungguh-sungguh lapar dan haus akan Tuhan. Hidupnya sungguh-sungguh ya taat jadi pelaku firman Tuhan. Hidupnya sungguh-sungguh jadi teladan bagi anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya dapat teladan yang luar biasa. Sehingga anak-anaknya akhirnya menteladani Obed Edom, orang tuanya. Dan akhirnya ya orang tua ini berhasil, Obed Edom, anak-anaknya juga berhasil luar biasa. Karena keluarga yang mendidik anaknya memberikan teladan. Di Alkitab juga ada tentang Lois, Eunike, dan Timotius. Timotius akhirnya bisa dipakai Tuhan luar biasa sekali. Paulus berkata, salah satu sebabnya dari apa? Neneknya Lois, saudara. Wah, dia itu luar biasa cinta Tuhan. Dia itu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia itu taat pada Tuhan. Didik anaknya yang bernama Eunike, saudara. Untuk sungguh-sungguh
di dalam Tuhan. Setelah itu Yudika juga sama, didik ya anaknya Timotius, sungguh-sungguh beri teladan juga. Dan luar biasa sekali, hanya sungguh-sungguh menghasilkan anak-anak ilahi, bibit yang luar biasa bagi kerajaan Allah. Itu luar biasa, saudara. Saya dorong orang tua yang sungguh-sungguh, saudara, mendidik, memberi teladan. Selain itu, selain di rumah, saudara bisa bawa ke gereja, ya ikut gitu saudara. Sehingga baik di rumah, di gereja ada yang mendidik, ada yang memberikan teladan. Ya kalau bisa lagi, ya ikutkan klub Fliku. Saya itu kagum, sungguh kagum di gereja kita dengan KIT, khususnya juga Flikunya. Saya lihat Tuhan sedang mempersiapkan bibit-bibit unggul yang luar biasa. Jadi berkat belajar anak-anak sejak kecil dijadikan profesional. Anak-anak sejak kecil dijadikan sangat-sangat berbobot, saudara. Dan saya percaya itu bekal yang luar biasa. Mereka akan bertumbuh. Saya lihat semua anak yang ikut Fliku, saudara. Dari tahun pertama, tahun berikutnya makin profesional, makin ahli, makin profesional, makin bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Baik itu ya keterampilan, tapi juga mentalitasnya, tapi juga karakternya. Dan saya percaya luar biasa sekali, saudara. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa diikutkan. Kayak yang diserahkan itu masih kecil sekali orang tuanya. Tapi setelah itu bisa ikut ya KIT Impact, diikutkan saudara. Apalagi bisa ikut Fliku, diikutkan. Saya percaya anak-anakmu akan bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam anugerah, bertumbuh mencapai sesuatu yang luar biasa. Amin saudara. Lalu yang ketiga, orang tua merawat anaknya dengan kasih dan lemah lembut. Dengan apa saudara? Kasih dan lemah lembut. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, saya percaya juga untuk ibu-ibu, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatimu. Sekali lagi, jangan sakiti hati anak-anakmu, saudara. Bagaimana orang tua bisa nyakiti anak? Misalnya lah, sudah melahirkan tapi enggak dipelihara tadi, terbengkelai, sudah serahkan saja kakek nenek atau siapa, enggak dipelihara. Setelah besar sudah lihat banyak anak kadang-kadang sakit hatinya kepada orang tuanya. Pernah di gereja kita selamatkan jiwa, saudara, itu ada seorang yang sampai jadi gelandangan di perempatan, ya Urip Suharjo di situ. Bersyukur ada jemaat kita yang mendekati dia. Dan akhirnya saudara jadikan sahabat, akhirnya diajak ke gereja. Setelah gereja dijamah oleh Tuhan, diselamatkan. Tapi salah satu yang luar biasa, dia bisa lepas. Karena dia berkata, dia luka hatinya terhadap orang tuanya. Karena katanya dia sendiri, orang tuaku berani melahirkan, tapi enggak bertanggung jawab memelihara. Aku enggak dipelihara, enggak bertanggung jawab. Jangan sakiti hati anak-anakmu, saudara. Memerintahkan, enggak jadi teladan. Anaknya harus baik, padahal orang tuanya tetap enggak mau baik. Itu juga menyakiti hati anak-anaknya. Saya percaya, saudara, Yusuf dan Maria memelihara, saudara, anaknya dengan kasih dan lemah lembut. Lukas 2 ayat 51-52. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Saudara lihat ya, terus diasuh, saudara. Dan ibunya menyimpan semuanya itu dalam hatinya. Sehingga sekarang 52 saudara perhatikan. Dan Yesus makin bertambah besar. Dan bertambah hikmatnya. Saudara, dan besarnya. Jadi dipelihara dengan kasih, dipelihara dengan bertanggung jawab, dididik dengan baik, dengan lemah lembut. Sehingga ya Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya, bertambah besar ya badannya, dan bertambah kasihnya, dan makin dikasih Allah dan manusia. Sehingga hidup bertumbuh dalam kasih, makin dikasih Allah, makin dikasih sesama manusia. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya doakan setiap saudara bisa melihara anak-anak saudara makin bertumbuh dalam kasih, makin bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Satu lagi saudara ya,
dalam menjaga dan melindungi anak-anaknya. Saudara, iya, Matius 2 ayat 13-14. Saudara, ya, setelah orang-orang Majus itu berangkat, ya, nampaklah malaikat Tuhan pada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak ini serta ibunya, lari ke Mesir dan tinggalkan di sana sampai aku berfirman padamu, karena Herodes akan mencari anak ini untuk membunuh dia. Maka saudara perhatikan, Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkirlah ke Mesir. Saudara perhatikan, dia bertanggung jawab juga dalam melindungi, menjagai, jangan sampai celaka. Saat itu karena Herodes, saudara, wah, dia berusaha membantai sebuah anak. Dia merasa takut ada raja, ya, orang Yahudi lahir, saudara. Dan keadaan itu bisa membahayakan. Tuhan bicara pada Yusuf dalam mimpi, Yusuf, malam ini juga bawa istrimu, bawa anak ini menyingkir ke Mesir karena akan ada pembantaian dari Herodes. Malam itu juga luar biasa. Artinya dia sungguh-sungguh rasa tanggung jawab untuk melindungi anak ini, untuk menjagai anak ini. Jangan sampai belum pergi, maka pembantai sudah datang, langsung dibawa. Maka sungguh-sungguh akhirnya terselamatkan. Betul saudara, menjagai, melindungi anak-anak. Saya doakan saudara, menjagai, melindungi anak-anak. Katakan saudara, menjagai, melindungi anak-anak. 1, 2, 3. Menjagai, melindungi anak-anak. Kalau saudara lakukan, Tuhan akan terus tolong saudara. Seperti Yusuf dan Maria diberitahu kalau ada bahaya. Sehingga saudara bisa jadi orang tua yang melindungi, ya saudara. Yang kelima, setia memperjuangkan, ya, mencapai tujuan Tuhan dalam hidupnya. Setia, bukan waktu, ya, masih kecil dipelihara, dididik dengan baik sampai besar. Terus saudara diperjuangkan, mencapai rencana, didampingi, didoakan terus menerus, saudara. Ya, Yohanes 19 ayat 25, dan dekat salib Yesus berdiri siapa saudara? Berdiri siapa saudara? Siapa saudara? Ibunya, Bu Yesus, yaitu Maria, saudara. Dan saudara ibunya, Maria istri, ya, Klopas dan Maria Magdalena. Kalau saudara perhatikan, pasangan ini pasangan yang setia. Yusuf setia. Saat itu Yusuf sudah meninggal, saudara. Sampai dia meninggal, dia setia. Merawat, memelihara, mendidik, menjagainya. Tapi Maria masih hidup. Dan ternyata sungguh-sungguh sampai akhir Yesus, ya, di atas kayu salib, dia setia. Melihara, mendidik tadi, merawat, melindungi, bahkan menyertai pelayanannya, mendukung pelayannya, disertai sampai Yesus pada akhir hidupnya, ya, di dunia, saudara, di atas kayu salib. Maria tetap ada di situ. Maria tetap setia, tetap setia, tetap setia, tetap setia, tetap setia. Jangan bosan memperjuangkan anak-anak kita, saudara. Setia terus, setia terus. Itulah sebabnya Tuhan percayakan Yesus kepada Yusuf dan Maria. Karena setia terus, karena setia terus. Kalau setia terus, kalau awalnya saja baik, setelah itu sudah males lagi memperjuangkannya, jadi nggak akan tuntas. Yusuf, Maria, setia, 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 setia. Saya juga ajak setiap saudara buka hati. Adakah saudara orang tua yang setia? Ya, mungkin ini dan itu. Sampai masa tuamu, sampai akhirmu, tetap doa, berjuang, mendidik, mensupport untuk anak-anaknya. Karena itu tugas dari Tuhan. Saudara dengar ya, anak adalah sesuatu yang berharga, anugerah yang berharga yang dipercayakan pada kita. Saudara, oh maka kita harus sungguh-sungguh rawat baik-baik, jaga baik-baik. Saudara, lindungi baik-baik, perjuangkan baik-baik. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan berkenan dan mendapatkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Tadi waktu saya datang, saudara, saya lihat, ya saudara, Seira sedang nyanyi, nari gitu, saudara. Lalu saya terinspirasi seperti firman Tuhan ini.
Alnof dan Julie istrinya, orang tua yang setia, terus memelihara anak-anaknya, memperjuangkan anaknya, mendidik anak-anaknya, mensupport anak-anaknya dengan setia. Ayo kak diam saja toh saudara. Yang dekat beri salam, wah luar biasa ya. Saudara bisa lihat terus diusahakan, diperjuangkan. Seperti ya sampai di mana-mana saya lihat orang tua yang berjuangnya habis-habisan. Orang tua yang berjuangnya sungguh-sungguh. Sehingga anaknya dapat jalan. Sehingga anaknya dapat support. Sehingga anaknya dapat kesempatan. Karena ada orang tua yang bertanggung jawab. Yang menghargai kepercayaan dari Tuhan. Yang terus mengusahakan. Yang kerahkan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ya, saya tutup dengan contoh sedikit. Ya, Nancy Elliot, ibunya Thomas Alva Edison. Masih ingat saudara? Ya, Edison waktu kecil disekolahkan, saudara. Tapi nggak lamanya berapa bulan dikasih surat dari gurunya, diberikan pada ibunya, saudara. Dia baca, ibunya nangis. Lalu Thomas Alva Edison tanya, kenapa ibu nangis? Ibunya ngomong apa? Siapa yang ingat? Ibunya ngomong apa? Tidak apa-apa kok, kamu itu hebat. Sampai gurumu itu merasa nggak layak ngajari. Kamu saking hebat, gurunya sudah nggak mampu, saudara. Karena kamu hebat, saudara. Nah, lalu diajari oleh ibunya sendiri, diperjuangkan sendiri, dididik sendiri dengan sungguh-sungguh. Ya, guru sudah menyerah, katanya itu waktu ya dipercaya siapa menyerah. Tapi orang tuanya, ibunya enggak pernah menyerah. Dibawakan, diperjuangkan, dididik, dilatih sungguh-sungguh, saudara. Dan saudara lihat akhirnya dia menjadi penemu yang luar biasa. Mungkin sepanjang sejarah manusia, dia penemu yang paling luar biasa. Pijar lampu ini kita bisa di sini, ya enggak kegelapan. Karena apa? Karena siapa? Karena siapa? Karena siapa? Bukan hanya Thomas, karena ibunya. Kalau nggak ada ibunya, Thomas itu apa? Pandai atau bodoh? Sangat amat bodoh sekali. Tapi ada ibu yang bertanggung jawab. Yang seperti firman Tuhan ini. Dihargai. Ini kepercayaan dari Tuhan. Dipelihara dengan baik. Dididik dengan baik. Dijagai dengan baik. Disupport sungguh-sungguh. Sampai anaknya akhirnya maju dan luar biasa. Betul? Saya doakan orang tua semuanya. Khususnya yang sedang menyerahkan ini. Saudara tangkap firman Tuhan ini. Dan saya percaya, kelak anakmu berhasil, engkau akan bersyukur. Yohanes berkata, tidak ada kebahagiaan yang lebih. Waktu ku lihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Itu sukacita orang tua. Saudara tanya orang tua semuanya. Kalau anaknya rusak, hancur, tangisan untuk orang tua. Tapi kalau anaknya benar, sukses, itu kebahagiaan orang tua. Yang terakhir saja, saudara, ayahnya siapa? Rick Warren ya. Ayahnya Rick Warren. Dia hamba Tuhan, saudara. Sejak dia nikah, punya anak, dia berusaha. Dia berjuang pelayanannya. Tapi bukan hanya pelayanan, dia berusaha memperjuangkan anaknya, mendoakan anaknya, mendidik anaknya, mengarahkan anaknya, dan segala sesuatu, saudara. Bukan hanya pada masa sehatnya saja, sampai pada masa tuanya, tetap saja mendoakan, memperjuangkan sungguh-sungguh, saudara. Itu luar biasa. Bahkan sampai detik-detik kematiannya dia. Sudah hampir mati, saudara. Lalu dia apa? Karena setengah sadar, setengah enggak sadar. Waktu dia sadar, ia mengingat satu jiwa lagi untuk Yesus. Satu orang lagi diselamatkan. Satu orang lagi diselamatkan. Dia terus mengingatnya itu. Oh, itu memberikan impartasi, saudara. Visinya, satu jiwa lagi. Satu jiwa lagi. Satu jiwa lagi diselamatkan, saudara. Setelah itu dia sebetulnya sudah setengah sadar, enggak sadar. Turun, saudara. Lalu tumpangkan tangannya, saudara. Atas apa? Anaknya. Satu jiwa lagi. Satu jiwa lagi, satu jiwa lagi, satu jiwa lagi. Ditumpangkan tangannya atas siapa? Rick Warren. Yang saat itu belum apa-apa. Dalam hidupnya pelayan belum ada. Tapi waktu dia perjuangkan sampai akhir hidup.
Sampai dia mau pulang ke surga, masih berjuang untuk anaknya. Doakan untuk anaknya, impartasi untuk anaknya. Itu jadi impartasi yang luar biasa, menyala rohnya. Lalu sejak saat itu Rick Warren menyala-nyala, bertumbuh, melayani Tuhan, dipakai Tuhan, luar biasa. Dan saya percaya ayahnya di surga bersukacita, bersyukur. Itu anugerah. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan.